Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fisika, masih di channel Yusuf Hamada. Pada video kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan materi fisika kelas 10 berkaitan dengan materi hukum gerak Newton. Nah, kali ini untuk yang part kedua, kita akan membahas mengenai aplikasi hukum Newton pada bidang datar. Nah, seperti apa? Yuk langsung saja simak pembahasannya berikut ini. Oke sahabat fisika, kita mulai dari contoh soal pertama. Di sini, agar gaya normal yang bekerja pada balok sebesar 20 Newton, maka besar dan arah gaya luar yang bekerja pada balok adalah berapa? Nah, di sini diketahui gaya berat dari baloknya adalah 50 Newton. Maka kalau gaya normalnya 20 Newton, berarti gaya luarnya sama dengan berapa? Nah, karena ini bidangnya datar, kita gambar dulu gaya normalnya, berarti kan arahnya ke atas menjauhi bidang, ya kan, tegak lurus bidang seperti ini. Ini gaya normalnya sama dengan 20 Newton, maka besar gaya luarnya berapa dan arahnya kemana? Kita lihat di sini bendanya kan baloknya diam, ya kan. Syarat benda diam itu resultan gayanya harus sama dengan 0, atau gaya yang ke bawah harus besarnya harus sama dengan resultan gaya yang ke atas. Di sini yang ke bawah 50 Newton, yang ke atas 20 Newton. Oh, berarti agar bendanya diam, yang ke atas harus kita tambahin lagi berapa? Iya, sebesar 30 Newton, sehingga bendanya tetap diam kan? Karena gaya yang ke bawah 50 Newton, yang ke atas juga 50 Newton gitu. Jadi resultan gayanya itu sama dengan 0, atau sigma F sama dengan 0 gitu. Jadi jawabannya adalah gaya luarnya sebesar 30 Newton dan arahnya ke atas gitu. Gampang kan? Iya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Lihat gambar di bawah ini. Jika mu S sama dengan 0,5 dan mu K 0,2, maka besarnya gaya F yang diperlukan supaya balok bergerak dengan percepatan tetap 28 meter per sekon kuadrat adalah berapa? Nah, di sini diketahui koefisien geseknya nih, ada koefisien gesek statis dan koefisien gesek kinetis. Artinya permukaan ini kan dia kasar, ya kan? Tapi di sini bendanya dia bergerak. Berarti di sini bekerja gaya gesek kinetis yang arahnya berlawanan arah dengan gerak benda. Ini kan ditarik ke kanan, berarti arah gaya geseknya atau gaya gesek kinetisnya ke kiri. Kemudian ini ada gaya berat arahnya ke bawah, lalu ada gaya normal yang arahnya ke atas. Nah, bendanya itu kan dia bergerak ke kanan, tidak bergerak ke atas atau tidak bergerak ke bawah. Artinya resultan gaya pada sumbu Y itu sama dengan 0, atau gaya yang ke atas sama dengan gaya yang ke bawah, sehingga baloknya tidak bergerak ke atas atau ke bawah. Jadi besarnya gaya normalnya sama dengan gaya beratnya, yaitu sama dengan 100 Newton gitu. Nah, di sini diketahui percepatan baloknya atau A sama dengan 28 meter per sekon kuadrat. Maka besar gaya F-nya itu sama dengan berapa? Nah, kita ingat nih, kalau bendanya punya percepatan, berarti kita gunakan rumus hukum 2 Newton, bahwa sigma F sama dengan M kali A. Baloknya kan dia bergerak ke kanan, artinya gaya yang ke kanan dan yang ke kiri pasti lebih besar yang ke kanan. Jadi sigma F-nya atau resultan gayanya adalah gaya yang ke kanan dikurangi gaya yang ke kiri, atau F dikurangi gaya gesek kinetis, sama dengan M dikali A. Nah, gaya gesek kinetisnya kan kita belum tahu nih, ya kan? Kita cari dulu nih. Ingat, FK sama dengan mu K dikali N. Mu K-nya 0,2 dikali gaya normalnya sama dengan 100. Oh, berarti 20 Newton. Nah, di sini kenapa kita pakai mu K bukan mu S? Karena bendanya bergerak. Kalau yang mu S ketika bendanya diam atau belum bergerak. Nah, berarti di sini F dikurangi gaya gesek kinetisnya 20 sama dengan M-nya atau masanya berapa nih? Kalau W-nya sama dengan 100, ingat bahwa W itu kan sama dengan M kali G, ya kan? Kalau W-nya 100, berarti masanya berapa? Ya, M kali G-nya kan 10, ya kan? Oh, berarti masanya sama dengan
Ya, 10 kilogram. Berarti ini 10 dikali percepatannya 28. Berarti F dikurangi 20 sama dengan 280 atau F-nya sama dengan 280. Dipindah ditambah 20. Ya, hasilnya adalah 300 Newton gitu. Oh, jadi jawabannya adalah yang D gitu. Oke sahabat fisika, kita lanjutkan ke contoh soal ketiga. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika diketahui massa balok 2 kg, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, dan bidangnya licin, tentukan gaya normal pada balok. Nah, di sini baloknya dia didorong dengan gaya F 10 Newton, tapi dia membentuk sudut terhadap bidang horizontal 30 derajat. Nah, di sini diketahui massa baloknya 2 kg, berarti gaya beratnya berapa nih? Ya, W sama dengan M kali G kan, 2 kali 10. Oh, berarti 20 Newton. Kemudian di sini dia juga punya gaya normal, arahnya ke atas. Kemudian di sini karena gayanya dia membentuk sudut, maka harus kita uraikan dulu nih. Nah, uraikannya ada yang terhadap sumbu X, ya, arahnya ke kiri berarti ini Fx. Kemudian ada yang terhadap sumbu Y, arahnya ke bawah gini, ini Fy. Nah, kita lihat Fx dan Fy yang mengapit sudut 30 kan Fx. Berarti nilai Fx ini kita kalikan dengan cos 30 derajat. Nah, ingat ya, sebelumnya di semester 1 kita pernah belajar mengenai vektor. Cara menguraikan vektor, kalau misalnya dia mengapit sudut maka kita kalikan cos. Nah, di sini Fy dia tidak mengapit sudut 30 derajat. Berarti nilainya F dikali dengan sin, ya, 30 derajat. Nah, di sini yang ditanyakan adalah gaya normalnya atau N-nya sama dengan berapa. Nah, gitu. Nah, balok ini ketika dia didorong seperti ini kan dia akan bergerak ke kiri, ya kan? Tidak bergerak ke bawah ataupun dia bergerak ke atas, tapi dia akan bergerak pada bidang datar ini arahnya ke kiri. Nah, jadi benda ini dia itu akan diam pada sumbu Y. Artinya dia nggak bergerak ke atas juga nggak bergerak ke bawah, tapi dia bergeraknya pada sumbu X, yaitu arahnya ke kiri. Nah, jadi di sini sigma Fy karena dia diam berarti sama dengan 0. Kita lihat gaya yang bekerja pada sumbu Y itu ada gaya normal arahnya ke atas, ada W arahnya ke bawah, kemudian ada Fy arahnya juga ke bawah. Kalau sigma Fy sama dengan 0, resultan gaya pada sumbu Y sama dengan 0 artinya apa? Gaya yang ke atas itu sama dengan jumlah gaya yang ke bawah. Yang ke atas kan N, kan? Yang ke bawah ada W dan juga Fy atau F sin 30. Oh, berarti gaya normalnya sama dengan W-nya 20 ditambah Fy itu kan F sin 30, ya kan? F sin 30 berarti sama dengan F-nya kan 10, ya kan? Sin 30 itu nilainya adalah setengah. Nah, kalau sahabat fisika belum tahu ini setengahnya dari mana, oke, mungkin bisa belajar lagi untuk matematikanya berkaitan dengan trigonometri, bahwa sin 30 itu nilainya setengah. Jadi ini 10 kali setengah berapa? Ya, 5 Newton. Jadi ini 20 tambah 5 berapa? Iya, 25 Newton. Ada nggak? Iya, jadi jawabannya adalah yang D gitu. Oke sahabat fisika, kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Perhatikan gambar di bawah ini. Sebuah balok bermassa 2 kg terletak pada bidang datar licin, ditarik dengan gaya F1 dan F2 seperti gambar. Besar dan arah percepatan yang bekerja pada benda adalah, nah di sini baloknya dia ditarik ke dengan gaya F1 seperti ini, membentuk sudut 60 derajat, dan F2 ke kiri. Nah, maka balok ini dia akan bergerak ke kanan ataukah ke kiri. Nah, sebelumnya di sini karena F1 dia membentuk sudut, maka harus kita uraikan dulu. Ada yang ke sumbu X dan ada yang ke sumbu Y. Yang ke sumbu X kita anggap Fx, yang ke sumbu Y kita anggap Fy. Karena yang mengapit sudut 60 derajat adalah Fx, maka Fx nilainya adalah F1 kita kalikan dengan cos 60 derajat, sedangkan Fy kita kalikan dengan sin 60 derajat karena dia tidak mengapit sudut 60 derajat. Kemudian di sini dia punya gaya berat
W arahnya ke bawah dan gaya normal arahnya ke atas. Tapi di sini karena yang ditanyakan adalah besar dan arah percepatan benda, maka yang kita gunakan adalah gaya yang mana? Nah, kemungkinan kan bendanya dia bergerak kalau nggak ke kanan ya ke kiri, ya kan? Jadi kita cukup melihat saja gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X, yaitu yang ke kanan dan yang ke kiri. Udah, kita abaikan saja W, N, dan FY-nya. Nah, di sini karena permukaannya licin, berarti di sini nggak ada gaya gesek yang bekerja antara balok dengan permukaan lantainya. Nah, di sini ada F2, ada Fx. Yang ada yang ke kanan dan yang ke kiri. Mana yang lebih besar? Nah, Fx di sini nilainya F1 cos 60. F1-nya 8, cos 60 kan setengah. Berarti nilainya 4 Newton. Oh, yang narik ke kanan sebesar 4 Newton, yang narik ke kiri 8 Newton. Berarti baloknya akan bergerak ke kanan atau ke kiri? Ya, pasti dia akan ke kiri kan? Oke, karena yang ke kiri lebih besar. Jadi percepatannya sama dan berapa nih? Nah, kita ingat bahwa sigma F kan sama dengan M dikali A, ya kan? Berarti kalau A sama dengan sigma F per M. Nah, sigma F-nya karena yang ke kiri lebih besar daripada yang ke kanan, berarti sigma F-nya adalah gaya yang ke kiri dikurangi gaya yang ke kanan, atau F2 min Fx per M sama dengan berapa nih? F2-nya 8 dikurangi Fx-nya 4 dibagi massa baloknya 2. 8 kurangi 4 kan 4. 4 bagi 2, ya 2 meter per sekon kuadrat. Arahnya kemana? Ke kiri, iya. Jadi jawabannya adalah 2 meter per sekon kuadrat ke kiri, yang C gitu. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya, yaitu yang kelima. Sebuah sistem benda terdiri dari balok A dan B seperti gambar. Jika permukaan lantai licin, maka percepatan sistem dan tegangan tali T masing-masing adalah berapa? Nah, jadi di sini ada dua buah balok A dan balok B, masing-masing 2 kg dan 3 kg diikat atau dihubungkan menggunakan sebuah tali. Kemudian balok B ditarik dengan gaya sebesar 10 Newton. Jika permukaan lantai licin, artinya ya di sini kita abaikan gaya gesek antara balok dengan lantai, maka percepatan sistem dan tegangan tali T nilainya berapa? Nah, di sini untuk mencari percepatan sistemnya, kita ingat bahwa A itu kan sama dengan sigma F per M gitu kan. Nah, di sini karena masanya ada 2, ada baloknya ada 2, maka di sini kita pakai sigma M atau jumlah massa kedua baloknya. Nah, di sini kedua balok ditarik dengan gaya ke kanan sebesar 10 Newton. Karena nggak ada gaya gesek atau yang ke kiri, berarti kita abaikan aja gaya geseknya. Jadi sigma F-nya adalah 10 Newton per sigma M-nya berarti jumlah massa A ditambah massa B. 2 ditambah 3. Oke, 10 dibagi 5 berapa? Ya, 2 meter per sekon kuadrat. Oh, percepatannya 2. Jadi jawabannya kalau nggak yang A ya yang B. Jadi option C, D, E ini jelas salah. Terus bagaimana kita mencari tegangan tali T? Nah, di sini karena ini dia diikat menggunakan sebuah tali, ketika benda B ditarik kan talinya pasti tegang kan, karena di sini ada gaya tegangan tali. Nah, ada yang arahnya ke kanan yang menarik balok A dan ada yang ke kiri yang menarik balok B. Nah, kita bisa mencari gaya tegangan tali dari masing-masing balok. Misal kita mau cari dari balok yang A. Kalau dari balok yang A, kalau kita gambarkan, nanti sistemnya kan gini. Balok A, dia ditarik dengan gaya tegangan tali T. Nah, karena balok A bergerak, maka kita gunakan sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya di sini gaya yang bekerja pada balok A cuma ada gaya tegangan tali. Jadi T sama dengan MA dikali A. Massa A kan 2 kg dikali percepatannya tadi dapat 2. Berarti 2 kali 2 ya 4 Newton. Ada nggak? Ada. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, kalau misalnya kita mau nyari dari balok B juga boleh. Misal dari balok B.
Kalau mau nyari dari balok B bagaimana? Ini kalau kita gambarkan, udah abaikan dulu balok A, kita gambar balok B-nya. Di balok B di sini bekerja gaya F arahnya ke kanan dan gaya tegangan tali yang arahnya ke kiri. Nah, ingat sigma F sama dengan M kali A. Nah, di balok B ada gaya F, ada gaya T. Karena baloknya bergerak ke kanan, berarti sigma F-nya adalah gaya yang ke kanan dikurangi gaya yang ke kiri, atau F min T sama dengan M dikali A, tapi masanya adalah massa B. F-nya 10 dikurangi T sama dengan massa B-nya kan 3. Dikali percepatannya tadi dapat 2. Oh, berarti 10 dikurangi T kan sama dengan 6, ya kan? Oke, kalau 10 kurangi T sama dengan 6, oh berarti T-nya berapa? Ya, 10 kurangi 6, berapa? 4 Newton, sama kan? Gitu. Wah, gampang kan? Oke. Nah, oke sahabat fisika, itu tadi beberapa contoh tipe soal penerapan atau aplikasi hukum Newton pada bidang datar. Nah, di video berikutnya nanti kita akan membahas untuk aplikasi hukum Newton pada bidang miring, katrol, dan juga lift. Simak terus penjelasannya di video-video berikutnya ya. Semoga bermanfaat. Saya Yusuf Hamada, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.